Udah berjalan ya, udah siap? Siap yuk. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasulullah Sunanda Putra Wisuma Adiningrat. Di video kali ini kita kedatangan teman kita nih, Mas Bro. Ya. Ya, bersama siapa Mas Bro? Mas Robin. Mas Robin dari mana nih Indonesianya? Saya dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan, Bro. Oke. Iya. Dia ya teman-teman saya juga. Dia apa itu? Ini dari mana ya perjalanan? Sekarang tadi dari Katowice Di Katowice terus menuju ke tempat kerja baru di yang baru Swinoise J, perbatasan Jerman tuh, Mas. Oh iya, yang Secin ke sana itu ya. Secin ke utaranya lagi dari Secin. Nah, sampean kan dengar-dengar katanya bukan dari Poland ya? Dari pindahan dari Iya, saya dari Slovakia. Slovakia. Bulan September baru nyampe di Poland. September ini. September 2023. September 23 baru nyampe ke Poland. Nah, di mana? Di Slovakianya udah lama belum? Slovakianya kemarin awal datang April ya, sampai September berapa bulan tuh? 5 bulanan. 5 bulanan. Terus pindah ke Poland. Nah, saya mau tanya nih. Kenapa sampai bisa pindah ke Poland? Kan katanya ada yang dengar kan di Slovakia gaji lebih tinggi daripada Poland. Ya, isunya begitu. Ya, isunya begitu. Gimana tuh? Padahal sama aja ujung-ujungnya, Mas. Oh. Sebentar, kameranya aku miring dikit. Siap. Nah, gitu gimana? Nah, ya. Jadi pindah itu sebenarnya terutama ya dari teman-teman semua ini masalahnya itu di tekanan kerja di sana, Mas. Iya. Tekanan kerja di sana emang bener sih, di Poland juga ada tekanan kerja kan. Tekanan juga ada, sama nggak beda. Tapi kalau di Slovak itu kita mau pindah itu susah. Oh, itu yang menyebabkan pindah ke Poland. Dan rata-rata agensi di Slovakia itu aja jobnya. Jobnya ada yang lain. Kalau di Poland kan banyak tuh, ada perkebunan, ada perkebunan, ada pabrik. Pabriknya macam-macam. Ada. Cuma mobil rata-rata. Berarti di sana pabriknya jarang juga termasuknya. Job banyak, cuma itu doang. Job mobil. Spare part mobil lah. Spare part mobil enggak. Spare part mobil malah di Poland. Dia cuma job bikin mobilnya, rata-rata itu jobnya. Gitu. Jadi nggak ada perkebunan ataupun peternakan, mungkin ada sedikit. Nggak ada memang. Nggak ada memang. Jadi nggak ada pilihan, makanya. Memang negaranya kecil juga sih ya. Slovakia kan negara kecil juga. Iya, benar. Jadi itu pertimbangan untuk ke Poland, karena di sini kalau nggak cocok kan bisa pindah. Iya, biasanya kan bisa pindah kan. Karena walaupun di sini katanya satu TRC, satu agensi, tapi orang tetap aja kalau misalnya nggak suka ya bisa pindah. Bisa kemana aja gitu kan. Dan itu nggak dipermasalahkan ya di sini ya. Sebenarnya nggak, selain kita legal, yang penting kan legal, dokumen lengkap, ada WP kayak gitu kan. Nah terus sampai kan sudah sampai Poland. Di Poland udah berapa lama? September. Berarti 3 bulan. 3 bulan itu udah berapa kali pindah? 3 bulan ya? Iya, dalam waktu 3 bulan itu rentang 3 bulan 6 kali pindah. Wih, banyak banget ada kacau. Ngeri. Ini itu kita namanya ya. Sebenarnya kita tuh kadang nggak pengen pindah, Mas. Iya. Banyak faktor yang menyebabkan pindah itu. Kenapa itu? Banyak faktornya. Kebanyakan TKI yang di Poland itu suka pindah-pindah. Banyak bertanya itu. Kenapa masa pindah-pindah? Ya memang gimana, coba jawab. Ya kalau saya mewakili. Ya. Pertama pindah itu kadang kitanya emang dipindah sama agensi, Mas. Iya. Contohnya kayak sekarang nih. Benar. Dipindah sama agensi kerja di sana, pindah lah kita. Suruh pindah. Kita mau nggak mau ya suruh agensi. Mau nggak mau. Kalau enggak, kadang kita jangan nggak betah. Saya pernah nggak betah. Iya. Dan pindah juga. Kita betah. Tapi agensi dulu. Kita nggak betah, emang mau pindah ya pindah kan. Pindah. Tapi kadang kita pas betah, agensinya udah pindah. Jadi kita nggak bisa ditebak di sini. Iya benar. Kita pengen lama di sini, tahunya pindah. Jadi harus siap. Jadi memang di sini kayak gitulah, kebanyakan rata-rata itu mayoritas di kerja di Poland itu memang pindah sana pindah sini itu. Makanya bagusnya harus punya mobil di sini, Mas. Ya, memang bagus itu, memang bagus buat bisa pindah sana pindah sini sih. Iya. Itu pasti dipastikan paling sedikit itu dalam setahun kita bisa pindah 2 kali atau 3 kali, itu udah pasti. Saya balik nanya Mas Aris berapa kali pindah? Waduh, saya udah banyak. Saya udah banyak kali nih bro pindah ini.
Saya udah diputar-putar dari Gorzo, terus Roklo, Gedang, terus kemana lagi tuh? Habis dari Gedang ke Roklo lagi ke Utara, Tengah. ya pokoknya diputar-putar Gorzo lagi, terus Roklo, terus Podlaski. Pokoknya muter-muter lah, Bosnan. Itu sudah 70% Poland itu. Iya, sudah putar-putar, mungkin tinggal 3% lagi yang belum bisa coy. Saya kayaknya iya juga nih. Walau masih baru tapi udah muter ya. Iya, apalagi lama. Waduh. Mas Aris tadi tahun berapa di sini? Saya datang itu awal-awal 2020 sebelum Covid. Nah, saya juga dari dulu Datangnya ya mungkin. enggak, maksudnya saya dari dulu daftar dari dulu kan. Hah? Terus saya lihat Mas Aris itu. Oh, lihat itu saya ya. Dari 2000. Nah, sekarang ketemu nih Mas Bro. Ini idola ini. Ketemu itu orang. Idola. Tontonan di rumah begitu. Enggak nyangka ya. Ngeri pokoknya kayak keluarga ngeri lah. Salah ngeri. Ngeri. Saya sering sih setiap saya pindah ke sana, weh Mas Aris ada gitu ya, weh, waduh sudah kayak artis aja sudah. Ada yang menarik. Iya saya di Melawa saya pindah, ada yang kenal gitu. Terus saya pindah ke mana? Pas saya pindah ke tempat di sini pun, banyak teman-teman saya juga gitu. Karena di situ itu seru. Pindah sana, pindah sini. Jadi banyak temen kan? Jadi banyak teman akhirnya. Nah, bentar. Di video Mas Aris yang pindah di Mana tuh? yang kerja di Kubis tuh. Iya kemarin belum Kalis. Nah, itu saya pernah juga ngantar teman ke sana. Oh, ceritanya begitu. Jadi mungkin saya pergi sampai iya. Mas Aris itu kan sekitar bulan apa tuh? Oktober. saya pergi. Nah, awal Oktober sampai saya ngantar teman ke sana dan pengen kerja juga awalnya. Akhir Oktober ya. Ternyata mereka nggak siap kerja di Kubis tuh, Mas. Iya. Gimana sih sebenarnya keadaan sih? Jadi di sana itu kerjanya gimana ya? Kalau kerjanya di dalam, oke lah, mungkin kuat seberat apapun kalau itu. Ini kerjanya di luar, outdoor. Jadi ya babak belur lah, bro, dingin. Jangan di ini, pokoknya jangan main-main sama dinginnya Eropa itu beda itu. Berat kan? Waduh, ya di samping itu kalau berat sih dikit lah, tapi dinginnya ini nih bisa menyebabkan kita sakit kepala. Dinginnya yang di Sukabumi Puncak itu nggak ada apa-apanya, nggak ada kalau sama dinginnya Eropa itu, pokoknya ngeri lah. Ngeri ya. Ngeri kan sini punya ngeri. Kalau dingin-dinginnya yang di Indonesia juga ada yang Gunung Bromo apa yang dingin itu enggak seberapa. Enggak seberapa dingin-dinginnya di Indonesia, dingin di Sukabumi Puncak enggak. Beda ini asli kan? Iya, asli karena wilayah dingin memang 4 musim. Dingin. Kalau sama Saudi gimana? Kalau sama Saudi juga lebih dingin sini. Masih dingin sini? Masih dingin sini. Kalau sama Taiwan apalagi Taiwan sama Saudi itu udah lebih dari Saudi. Taiwan dingin, nggak terlalu dingin banget. Memang Eropa itu dingin banget, Mas. Memang dingin. Ada yang mengatakan ada teman kan mengatakan di sini kan ada musim panas sama musim dingin kan ya. Musim panas, musim dingin, musim break. Nah kata teman saya itu di sini nggak ada kan, cuma 2 musim di sini tuh. Dingin sama dingin banget. Bukan karena main. Nah, benar di tempat kerja kemarin saya di Tomat tuh, katanya banyak orang Indo di situ kan sebelum musim dingin. Musim dingin. Apa deh? Iklan. Gimana? Sebelum musim dingin mereka pada out tuh. Karena di Tomat tuh kemarin kan semi outdoor itu sebenarnya. Iya. Saya kerja di Tomat kemarin tuh. Iya, yang katolis. Iya. Jadi nggak jadi, pada nggak jadi orang Indo nggak tahan dingin. Iya memang nggak kuat kalau dingin Mas Bro. Jangan coba-coba sama lawan. Oh kenapa nggak kuat dingin? Jadi kalau kerja sih kuat aja. Tapi ya sakit-sakitan. Badannya sakit-sakitan, paling sakit karena gini. Badannya sakit-sakitan mau kayak gitu. Buat apa kita cari duit tapi badan sakit-sakitan? Iya jangan. Jangan lah. Kita pertimbangkan karena kesehatan itu lebih mahal daripada duit apapun duit. Jangan lihat duit duit gampang. Kita di sini tuh bukan sehari 2 hari. Nah di situ kita perlu tahunan kan. Baru kita bisa bertahan, survive. Kita bisa survive di Poland. Iya. Banyak kan orang yang nggak survive itu ya karena dia memilih pekerjaan yang kurang pas. Tapi dipaksain. Nah itu dia yang kerja-kerja dipaksa. Pokoknya kita jangan maksa-maksain pekerjaan yang sesuatu yang kita nggak mampu. Kayak gitu. Iya. Saya kemarin kan di mana itu? Di Tomat kemarin tuh. Waduh, dalam saya nggak mampu. Oke lah, saya mungkin bertahan sebulan ataupun 2 bulan kayak gitu. Memang dinginnya belum parah waktu itu belum. Tapi udah dingin. Terus bulan 9 udah dingin. Aduh, saya bilang cabut ini mah. Udah keluar pada akhirnya saya awal Oktober itu. Sebenarnya saya mampu sih Oktober tuh. Kalau Novembernya udah ampun lah. Ampun November. Pada lagi sekarang. Apalagi sekarang udah lah. Pokoknya kalau sekarang
udah memasuki winter mulai itu kan udah baku. Jadi dingin banget kayak gitu. Iya. Jadi begitulah. Nah terus di samping itu kan kalau musim dingin di Tomat kan udah sepi juga pekerjaan. Nggak pernah kita pindah. Makanya kita pindah ke tempat yang ada kerjaan lah. Kayak gitu. Sampai 3 bulan, 4 bulan itu Tomat sepinya itu. Kamu takut ngerekam? Ya gimana lagi? Tanya apa lagi Mas? Ya. Itu kan katanya Mas Aris dulu pernah di Malaysia. Iya, saya pernah di Malaysia juga pernah. Saudi. Pernah di Malaysia, Taiwan, Saudi. Nah, pernah. Apa tuh? Jurusnya beda. Ini kan perbandingan langsung dibahas sekali kan? Iya, sekalian aja. Perbandingan sekali jadi jadi pokoknya kita bahas semua lah Mas. Kita di video ini kita bahas semua sekalian perbandingan kerja yang antara mana tuh tadi? Taiwan, Malaysia, Saudi. Katanya kan sama kayak apa di sini, sama kayak Malaysia, gaji sama Malaysia. Itu sudah saya bantah itu ada. Iya kan? Sudah bantah. Jadi ada yang bilang di sekolah kan yang gaji kecil sama dengan Malaysia. Nggak ada itu Bapak. Mas mana ada di basic di Malaysia itu 1.500 yang sekarang ini nih. Saya juga ada teman yang di Malaysia gaji 1.500 basic. Berarti kalau 1.500 kita ya 4 juta lebih lah. Sama Saudi aja masih kalah Malaysia ya kan? Iya, kayak gitu. Basicnya 1.500 ringgit. Soalnya ringgit, real, zloty itu nggak jauh beda penukaran. Nggak jauh beda. Apalagi sekarang udah jatuh tukaran Saudi 3.000 lebih. Oh, ini sekarang lagi naik nih Poland nih. Poland lagi naik. Hampir 4.000. Hampir 4.000 apalagi. Makanya. Jangan bilang gaji di Poland sama dengan Malaysia. Enggak, kamu jangan samakan. Jadi yang kerja di Malaysia itu gajinya tinggi mungkin. Dia yang kerja di bangunan, kelapa sawit. Ya itu kerjanya berat. Enggak semua orang kerja di situ. Iya. Kita kan bicara yang umum, yang general gitu kan. Yang umumnya aja lah kita bicarakan. Iya. Jadi begitu lah. Katanya Mas juga pernah kan di Saudi ya? Di mana tuh? Pernah juga dulu di restoran di kota Najran. Iya. Nah, bisa tuh nanti kita ke Saudi lagi. Gampang. Ya begitulah. Jadi terus masalah pengen apa? Enakan mana gitu ya kerja di sebenarnya kerja itu Mas, jangan enakan mana, semua kerja gak ada yang enak. Yang enak itu ya gajinya itu. Iya. Aduh, gak ada yang enak udah. Yang enak itu gajinya itu. Kerja di mana-mana ya gak enak sudah. Makanya kerja. Terus kenapa pindah-pindah? Nah ini nih. Kenapa pindah-pindah nih? Itu tadi sudah. Itu tadi dibahas pindah-pindah banyak faktor. Iya, bukannya kita pindah. Jadi ya begitu kerja di mana-mana sama. Cuma ada di situ yang namanya hikmah, ada juga di situ yang namanya apa namanya itu kayak jaringan. Kita itu semakin banyak pindah, semakin banyak pengalaman, banyak kesan jadi kita itu jadi kayak menambah wawasan juga. Iya, kayak saya kemarin. Iya, sampai masih baru udah di Sapi. Iya benar. Di sini dibikin truk militer. Iya, buat kirim ke Ukraina tuh. Truknya. Buset, pernah lagi aja. Terus apalagi spare part mobil udah sih. Jadi semakin kita banyak pindah kan semakin daerah kalau kita di satu tempat itu kayaknya itu juga gitu. Ya ada lagi juga pesannya. Jadi walaupun kita pindah-pindah ada batas minimal yang nomor berapa? Jangan sampai sehari 2 hari pindah seminggu. Minimal sebulan 2 bulan lah biar kita dapat gaji kayak gitu. Iya. Sebulan 2 bulan kita pindah ya syukur-syukurlah 6 bulan bertahan kayak gitu baru pindah lagi. Soalnya kan di sini kadang-kadang pabrik ataupun kebun kan ada masa sepi, ada masa ramai kayak gitu. Iya benar. Nggak selalu ramai terus. Apalagi kalau bisa membaca situasi Mas ya. Ya enak. Kayak gitu, ini sepi nih, kita pergi dulu lah. Iya. Mana yang ramai nih kita kejar. Misalnya musim panas nih, saya biasa tahu musim panas tuh. Kalau musim panas tomat ramai tuh, panas rumah kita kejar musim panas tomat. Begitu masuk musim dingin bulan 10 sepi tuh tomat. Ya kita cabut. Kalau kayak Taisung ini ramainya bulan apa? Ramai. Taisung ini elektronik ya. Iya elektronik. Ternyata Taisung itu ramainya sama dengan tomat. Sampai. Iya samper. Ternyata kalau winter sepi. Jadi sebenarnya yang winter ramai ini apa? Yang winter masih ramai. Kalau ayam itu masih ramai Mas. Kalau yang winter masih ramai itu ayam bener. Di pabrik-pabrik makanan seperti ayam, daging. Isu aja katanya winter sepi. Enggak masalah. Kalau ayam itu masih berjalan. Masih jalan. Makanan. Sesepi-sepiannya tetap masih tidak normal. Kalau di pabrik ayam. Saya di ayam pindahan selokap banyak. Saya juga rencana ya kalau misalnya udah mentok-mentok ya mungkin pucat lah. Ayam. Kayak gitulah. Iya.
Soalnya di sini tuh kalau ke pabrik mana-mana udah sepi, di mana-mana juga seluruh Poland sepi. Nanti mulai rame-rame lagi ya bulan 3, bulan 4 ya. rame Itu lagi. rame tuh sampai Juni itu rame. Iya, mulai rame musim panas, summer itu udah mulai. Apalagi kalau kebun tomat sudah panen. Pekerja itu udah mulai kemana-mana ini. Ada yang dari sana, dari sini, pokoknya muter-muter. Nah itu yang menyebabkan pada akhirnya ekonomi Poland itu bisa tumbuh karena apa? Yang pindah-pindah naik kereta itu. Nah itu jadi kereta laku. Ekonomi tumbuh ini naik juga gaji nih 2024 isunya. Ya, ada isunya kan? Kemungkinan isu-isu naik. Pada naik. Nanti masalah gaji kita bahas di video selanjutnya lah. Nanti bahas video khusus panjang lebar membahas gajinya. Yang kita tahu sekarang kan gaji 18 zloty itu ya antara 18, 19, 20. Nanti tahun 2024 kita bahas gaji lagi lah yang terbaru. Nanti pas sudah naik ya. Ya, yang sekarang kita kan belum tahu nih. Nanti kalau sudah pas tahu naik gaji kita bahas lagi lah. Naik gaji, ayo ke sini, ayo Poland. Aduh. Sebentar dulu lihat menitnya berapa menit nih? Ya, menitnya 16. Tuh 16 ya terasa nih. Ya. Sebentar, masih belum beres nih. Belum beres. Belum beres masalah perpindahan kerja. Sampai ngomong udah pernah ke Belanda juga ya? Iya. Ya itu, saya pengen tahu. Kenapa sampai udah dari Belanda kok tiba-tiba datang lagi pulang lagi tuh? Berapa lama di sana? Di Belanda. Terus kerja apa? Boleh ceritakan nah, sekalian. Oke, di Belanda tuh kemarin saya itu kemarin di Belanda tuh karena dipaksa pindah oleh agensi Mas Ditrap itu diberhentiin. Iya, jadi saya nyari kerja terus dapat tadi di Belanda. Dapat cari sendiri tuh ceritanya. Cari sendiri, saya jadi kuda-kuda nih, perkudaan. Oh, di Belanda perkudaan kayak peternakan kuda gitu. Pelatihan kuda. Kuda dilatih untuk jumping-jumpingan. Nah, jadi kudanya itu kan ibaratnya kuda orang biasa nih kan sama orang yang loncat atlet beda kan tenaganya kan. Iya benar. Nah itu kuda yang jumping. Nah waktu itu ada kejadian musibah ya buat saya nih. Pas kerja di Belanda baru seminggu. Oh baru seminggu kita kerja di Belanda. Keinjak sama kuda di kaki sini. Ceritanya kudanya kaget. Padahal kuda baik. Kecelakaan maksudnya. Iya kuda baik tapi kaget mas. Kaget karena kaget. Keinjak kaki saya. Jadi bos ini takut karena kan kalau nggak ada apa namanya asuransi. Nah kita tahu sendiri kan kalau ke Belanda. Iya Belanda kita kan nggak resmi lah. Nggak resmi ya. Jadi beda sama halnya kayak cleaning apa di resto. Iya. Tanpa resiko tuh kerjanya. Resikonya sedikit. Nah kalau ini resikonya tinggi, jadi asuransi nggak ada. Bosnya lebih ketakutan duluan. Ya takut duluan. Nah kita udahin aja katanya kan, nggak usah dilanjutkan lagi. Dan saya ya udah kondisi pincang ya balik Poland. Baliknya ke Kalis itu ke Mas Duta itu. Oh baliknya ke Thomas yang saya dulu kerja di situ. Berarti sebentar, kalau saya belum pergi, berarti udah ketemu di sana. Ketemu di sana. Tapi namanya ketemu juga di sini ya. Iya. Ya itu lucu. Itu iya. Di Kalis itu. Tuh di Kalis tuh ngomong gaji mingguan tuh Mas ya. Iya, mingguan. Ya dia itu siapa itu? Mas Duta. Duta itu. Kalau Mas Duta. Mas Duta agennya itu. Koordinator lah, koordinatornya dia. Iya. Dia jadi yang gaji. Gitu lah, dia bagi-bagi gaji. Iya memang mingguan gaji jadi enak. Jadi begitu kita misalnya nggak betah, tunggu 1 minggu. Ya. Hari Sabtu gaji kita langsung mingkat aja campur. Kerja Senin misalnya nggak betah Selasa lanjutin aja. Sampai kita minggu. Kerja, ya kita sampai Sabtu. Kita malas-malasan aja udah nggak banyak ini kerja aja udah. Gajian udah. Kalau bisa gitu jadi jangan sampai sehari 2 hari, seminggu lah. Ya kan dapat modal lagi tuh. Buat saya kemarin sehari doang. Sehari doang ya, gaji lah pulang. Jadi keburu mentanya. Padahal kuatin aja. Kalau gitu nggak kuat, besoknya libur dulu, besoknya masuk lagi kan lumayan gitu. Minimal kerja 4 hari kan lumayan dapat lah. Buat modal langsung digaji bener digaji. Langsung cash ya? Cash langsung. Sabtu apa namanya? Ya Sabtu hari Sabtu itu sorenya langsung gaji. Berarti Sabtu tuh kerjanya setengah hari gitu? Ya bener, nggak setengah 8 jam sih. 8 jam. Sisanya langsung gaji. Jam 3 itu udah langsung gajian jam 3. Cocok tuh buat lagi nganggur, tapi yang daerah situ tuh. Iya, yang dekat situ. Cocok. Cuma kan kadang-kadang kan lagi sekarang dingin tuh masalahnya. Jadi banyak yang banyak yang mampu. Selain di situ ada nggak Mas? Yang kayak mingguan gitu selain di Kalis itu? Selain di Kalis yang gaji mingguan tuh ya selama saya di sini jarang sih. Cuma itu yang mingguan. Cuma satu. Ada 2 tempat sih, satu lagi di mana itu? Ada satu lagi di. Cuma kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Darius. Poland ini luas. Poland itu luas segalanya. Karena ada yang bilang Poland sempit katanya.
Jadi sebenarnya Poland nggak sempit, luas Poland itu. Yang sempit itu Bangladesh. Yang sempit itu kerjanya itu ya itu. Kalau Bangladesh ya negara sempit. Nanti kita bahas lah masalah Bangladesh. Ya udah kita sudahi dulu ya. Iya. Pembahasannya ini jadi masalah pindah-pindah kerja kenapa ya kita udah jawab kan. Iya, jadi jangan heran kalau di Poland. Jangan heran. Ada yang heran emang gimana loh? Aman enggak katanya pindah? Aman. Selagi itu dokumen ada Iya. kayak TRC lengkap, nggak masalah itu. Kita kalau misalnya pindah lagi kita tinggal minta WP baru. Iya. Work permit itu, jadi izin tinggal kayak gitu. Aman. Soalnya kita waktu awal pindah ke Poland dapat kerjaan tuh pasti dibikinin TRC itu. Nah, kalau kita belum punya TRC, ya kalau bisa jangan pindah-pindah dulu. Kalau misalnya sudah mati, kalau bisa masih hidup ya nggak masalah. Ya, itulah pesannya. Tapi kan masih proses TRC itu. Masih proses. Bisa jadi alasan juga mas kalau mau pindah sebenarnya. Bisa juga. Cuma kalau bisa jangan. Jangan dulu. Ya. Kalau bisa itu ya tes jadi dulu lah maksudnya itu. Sebelum tes jadi jangan sekali-kali pindah. Kalau sudah tes jadi baru kalian bisa pindah kemana-mana kayak gitu. Ya. Aman. Di samping itu kan kalau misalnya tes belum jadi terus kalian pindah, saya udah dibahas di video sebelumnya tuh. Jadi kadang-kadang si agensi yang lama itu cancel. Oh bisa. Bisa harus mengulang lagi. Kayak gitu kan jadi susah lagi. Kadang-kadang kita itu kan di sini di Poland ya, yang namanya TRC itu sebenarnya nggak berlaku seluruh Poland, berlaku satu agensi. Begitu kita pindah agensi itu harus bikin baru sebenarnya. Harusnya. Jadi kita itu bukan bikin baru kayak memperbaiki majikan kita lah, status kita, kayak alamat kita gitu doang. Iya. Kalau di tempat yang baru itu harusnya gitu. Jadi gitulah peraturannya Harusnya. Tapi ya dipraktekannya di lapangan bisa beda di lapangan. Bisa aja pindah-pindah. Bisa aja pindah-pindah kayak gitu kan. Selagi masih ada work permit, aman kayak gitu kan. Oke, tak. Oke lah, sekian dulu masalah pembahasan perpindahan kerja ini. Yes. Bersama saya Robin, Mas Robin, saya Mas Aris juga. Ya. Yuk kita salam ngeri. Assalamualaikum. Ya, semoga sukses Mas. Semoga sukses juga. Oke, amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dulu episode saya bersama saya Muhammad Asman Arisnanda dan saya Robin Ali di kota Zelo, Polandia. Wassalam. Salam ngeri. Ya. Kita ganti dulu ya.